sudah menunjukkan apa-apa saja yang ada di dalam paket Poniku. Nah, sebelum saya menjelaskan satu persatu mengenai apa sih, misalnya yang di dalam kotak itu apa, kemudian buku yang besar itu apa, kemudian poster-poster ini apa, fungsinya apa, kita akan mengenal sedikit tentang Poniku lebih jauh, ya. Nah, tadi Poniku itu adalah programnya, dan yang diajarkan dalam Poniku adalah kesadaran fonemik atau sistem yang menghubungkan antara nama dan bunyi huruf. Nah, keterampilan ini saya ulangi lagi adalah keterampilan pra membaca yang harus dikuasai oleh guru kelas awal. Dan ini idealnya diajarkan selama 14 minggu ketika anak mulai memasuki pendidikan dasar. Nah, dengan belajar dengan menggunakan produk Poniku ini, anak-anak bisa mengembangkan kesadaran fonemik mereka atau kemampuan mereka untuk mendengarkan, kemudian mengidentifikasi bunyi dalam bahasa lisan, dan kemampuan mengidentifikasi bunyi inilah yang kemudian menjadi dasar dalam membaca dan menulis. Dengan mengenal masing-masing bunyi huruf dalam alfabet, kemudian mereka akan bisa menggabungkan bunyi huruf menjadi suku kata, mereka bisa menggabungkan suku kata menjadi kata, kemudian selain mereka bisa menggabungkan atau blending, mereka juga bisa memisahkan kata menjadi suku kata, kemudian kalimat menjadi kata dan sebagainya. Atau kita sebutnya dengan segmenting. Ya, nah blending ini sendiri merupakan bekal agar anak fasih membaca. Sedangkan segmenting ini adalah bekal supaya anak-anak fasih dalam menulis. Jadi kembali lagi, sebelum anak-anak menjadi pembaca yang mahir di kelas 1 dan di sekolah dasar, penting sekali keterampilan pra membaca ini diajarkan dulu. Nah, inilah yang kami kerjakan. Inilah yang dikerjakan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia bekerja sama dengan Skolastik. Kami sebelum saya menjelaskan lagi tentang KIT ini, kami ingin bercerita bahwa program Fonik ini sendiri sudah berhasil disebarkan, sudah ada praktik baik dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari wilayah Bali, ada juga Jawa Timur, dan Sumba. Ibu Grace ingin membagikan beberapa foto tentang bagaimana pengajaran fonik di beberapa wilayah, Ibu Grace. Sebentar lagi kami akan menunjukkan kepada Bapak Ibu, kami mempunyai beberapa foto di mana guru-guru mempraktekkan kegiatan fonik ini di dalam kelas. Dan terfokus di kelas 1 ya, di awal-awal pembelajaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat oke. Ya, ini adalah salah satu sekolah dasar di Sumba, wilayah Sumba, Bapak dan Ibu, di mana di sini bisa terlihat gurunya mengajarkan proses penggabungan bunyi huruf menjadi suku kata menggunakan kartu bunyi huruf. Kartu bunyi huruf mungkin kita bisa ditunjukkan kartu bunyi hurufnya, guys. Ya, kartu bunyi huruf itu yang sedang dipegang oleh gurunya. Jadi kartu bunyi huruf itu ya kartu bunyi huruf yang ada di gambar. Nah, kartu bunyi huruf inilah yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan blending atau penggabungan kata atau suku kata menjadi kata. Oh ya, nah kalau kita bisa pin Grace, mungkin Grace harus tidak memakai background ya supaya gambarnya tidak ya. Oke. Ya. Ya, sembari sebentar lagi Grace akan menunjukkan seperti apa sih kartu bunyi huruf. Saya ingin menekankan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa kita semua sadar sebagai guru kelas 1 bahwa anak-anak kita di dalam kelas itu tidak memiliki kesiapan yang sama. Ada siswa kelas 1 kita yang sudah masuk TK, ada juga yang tidak masuk TK. Sehingga di dalam kelas
ada yang siap mengenal semua bunyi huruf dan nama huruf, ada juga yang tidak. Nah, dengan um, kesiapan yang sangat berbeda ini, dengan Bapak Ibu mengajarkan program fonik di dalam kelas, sekaligus Bapak Ibu bisa melakukan program penyetaraan kemampuan. Karena dalam fonikku itu digunakan pendekatan bunyi huruf, dan tidak banyak juga yang saya tahu sekolah TK di Indonesia mengajarkan hal itu. Jadi itu salah satu alasan mengapa baik menggunakan program fonikku ini di awal-awal pengajaran di kelas 1 sebagai penyetaraan kemampuan anak. Oke. Oke. Ibu Grace akan menunjukkan salah kit fonik kembali di sini. Nah, program fonik ini didukung oleh berbagai materi-materi multimedia yang menyenangkan. Ada buku poster cerita, ada buku bunyi huruf. Kami akan menunjukkannya satu persatu kepada Bapak. Ya. Nah, sekali lagi pesan saya kepada Bapak dan Ibu guru kelas 1 bahwa dengan Bapak Ibu menjalankan dan menggunakan Fonikku ini, Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyetarakan kemampuan dan kesiapan. Karena program ini juga membekali para guru untuk mengajarkan sistem fonik di Indonesia dengan cara yang menyenangkan dan dinamis. Saya mengatakan menyenangkan karena ada media-media yang digunakan. Dinamis, saya katakan dinamis karena ada gerak dan lagu yang berkaitan dengan fokus bunyi huruf yang diajarkan. Seperti itu. Sekarang kita akan mengenal satu persatu. Apa sih isi dari produk Poniku ini? Coba Ibu Grace akan menunjukkan buku poster huruf. Sebentar, mohon di-mute. Ya. Nah, yang pertama kami akan menunjukkan poster bunyi huruf, Bapak Ibu. Nah, kalau bisa dipin, Ibu Grace, apakah host bisa mempin? Can you pin Grace? So Grace is on the screen, on the big screen. Okay, let me try. Okay. Ya. Ya, Ibu Grace, sekali lagi apakah host bisa membantu saya untuk pin Ibu Grace ke layar sehingga Ibu Grace nampak besar di layar? Oke. Nah, peserta juga bisa mempin Ibu Grace ya. sendiri dengan mengklik tanda 3 titik di pojok kanan atas, lalu klik pin, maka otomatis akan besar di layar masing-masing secara mandiri. Ya. Ya. Nah, yang ditunjukkan Ibu Grace sekarang ini adalah buku poster cerita. Dalam Fonik kita punya dua buku poster cerita, Bapak dan Ibu. Ada buku poster cerita 1, ini yang mengajarkan, dan ada buku poster cerita yang kedua. Oke, ini dia buku poster cerita yang kedua. Kita kembali lagi ya ke poster buku cerita 1 misalnya. Nah, di dalam buku poster cerita ini nanti kita buka di dalamnya. Sebelum kita buka, kita lihat dulu sampul luarnya, ya. Nah, buku poster cerita ini mengajarkan bunyi huruf melalui cerita dan ilustrasi yang menarik, ya. Dan ditekankan khusus untuk menekankan keragaman budaya. Misalnya buku bunyi huruf A. Di gambarnya itu mengandung kata-kata yang dimulai dengan bunyi huruf A. Dan juga A besar dan A kecil. Selain ada gambar, ada juga teks cerita yang dibacakan oleh gurunya. Nanti bukunya ini bisa dilipat, jadi yang ditunjukkan kepada siswa adalah gambarnya, sementara guru membacakan cerita. Oke. Nah, itu ya bisa dilihat gambarnya, Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri. Anak-anak juga pasti senang menemukan bunyi-bunyi benda-benda yang dimulai dengan bunyi huruf A.
Dan di sana juga ada fokus pengajaran bunyi huruf A besar dan A kecil. Oke, itu dia tokohnya, ada A, C, dan semua benda-benda yang diawali dengan bunyi huruf A. Nah, di belakangnya sendiri, nah di sini ada teks cerita. Ada teks cerita yang bisa dibacakan oleh gurunya, sebelah kanan, kemudian ada lagu bunyi huruf A. Dan juga bagaimana melakukan gerak bunyi huruf A. Jadi sekali lagi, setiap pengajaran bunyi huruf itu didukung oleh cerita, gerak, dan juga lagu, sehingga sangat dinamis ya, dan sangat menyenangkan. Nah, kemudian tadi saya menyebutkan ada lagu. Setiap lagu itu, setiap buku bunyi huruf itu ada lagunya. Saya coba memutarkan satu lagu. Ya, satu lagu misalnya. Saya akan share. Buka dulu. Saya akan memutarkan satu lagu bunyi huruf. Misalnya bunyi huruf. Oke. Lagu bunyi huruf P. P besar, P kecil, palu, 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 palu dimulai dengan bunyi P, 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 P. Inilah huruf P. Ya, jadi di kesempatan ini saya menunjukkan satu lagu bunyi huruf, tapi setiap bunyi huruf yang diajarkan itu ada lagunya. Dan teksnya tadi bisa dilihat di belakang cerita, dan juga ada QR sebetulnya, ada kode QR. Di dalam buku panduannya ada buku kode QR, di mana guru kalau sedang ingin berlatih lagu, mereka bisa scan, kemudian berlatih, atau scan dan tunjukkan. Seperti itu. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon izin nanti akan kami jawab secara simultan di kolom chat. Atau bisa kita juga jawab sebentar lagi saat pemaparan sudah selesai. Oke. Kode QR-nya, apakah Ibu Grace akan menunjukkan kode QR dulu? Ya. Ya. Nah, di dalam kit itu ada buku panduan. Ya, di dalam buku panduannya ada kode-kode. Ya, ada kode QR yang bisa di-scan. Ini memudahkan, ya, di situ bisa dilihat ya. Selain ada teks dan juga ada kode QR yang bisa memudahkan guru atau orang tua juga bisa menggunakan produk ini sebetulnya, karena sangat mudah untuk mengikuti buku panduannya untuk berlatih lagu bunyi huruf. Oke, kembali lagi sebelum kita beranjak ke buku bunyi huruf, kembali lagi ke poster cerita. Bu Kris, ke poster cerita tadi kan ada dua. Nah, jadi yang pertama itu mengajarkan, ya. Nah, ini dia bunyi huruf A sampai, ya, A sampai dengan T. Oke, di sini semua pengajaran bunyi hurufnya atau cerita dan lagu. Dan untuk ya dimulai dari vokal, urutannya dimulai dari vokal, kemudian konsonan. Kenapa dimulai dari vokal? Supaya lebih cepat memudahkan anak-anak itu untuk membentuk kata. Jadi ketika dia sudah sampai di N, dia sudah bisa membuat beberapa kata. Itulah yang alasan mengapa vokal diperkenalkan. Dan begitu juga dengan buku poster cerita 2, ada urutan pengajaran huruf yang. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat, oh ya, itu buku bunyi huruf yang kedua, urutan pengajaran bunyi hurufnya juga bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat media lain yang juga ada di dalam kit fonik, yaitu buku bunyi huruf.
setiap buku bunyi huruf, setiap alfabet yang diajarkan atau setiap bunyi huruf yang diajarkan itu ada buku bunyi hurufnya. Totalnya semua ada 26, Bapak dan Ibu. Dan setiap sampul menampilkan huruf besar dan huruf kecil. Sementara halaman di dalamnya, kita lihat satu halaman di dalamnya. Oke, kita lihat satu halaman di dalamnya. Nah, gambar-gambar yang ada di buku bunyi huruf ini diambil dari poster cerita. Jadi dia menjadi penguatan kembali, ya. Gambar apa yang kalian lihat? Misalnya ayam. Ayam, apa bunyi awalnya? Kemudian dia identifikasi bunyi awal, kemudian dia lihat tulisan di bawahnya. Ayam, seperti itu. Ini bisa juga digunakan dalam pengajaran seperti itu biasanya. Ya. Kemudian selain ada gambar seperti ini, di bagian belakang yang dimulai dari konsonan, yaitu buku bunyi huruf N, di bagian belakang sampul buku bunyi huruf N itu ada pola penggabungan bunyi menjadi suku kata di bagian belakang sampul. Oke, kita dibuka dulu Ibu Grace yang paling belakang. Oh ya, di saya belum. Ya, ada. Dan juga membaca kalimat. Kalau tadi membaca kata saja, ya misalnya naga, nanas, di sini sudah ada kalimat. Ya, jadi bertahap dia kemajuannya. Guru-guru bisa bertanya, gambar apa yang kalian lihat, apa yang mereka lakukan, gitu. Oke, nah, itu dia tadi yang disebut dengan buku bunyi huruf. Jadi setiap bunyi huruf yang diajarkan itu ada buku bunyi hurufnya. Totalnya ada 26. Nah, selain ada 2 poster cerita, 26 buku bunyi huruf, ada juga 122 kartu huruf yang ada di dalam paket Phoniku ini. Oke, itu dia paket kartu hurufnya. Jadi kalau huruf vokal itu ada 6 kopi, sedangkan kalau konsonan itu ada 4. Tujuan penggunaan dari kartu huruf ini adalah pertama untuk menunjukkan fokus bunyi apa yang diajarkan. Kemudian yang kedua itu untuk mengajarkan proses penggabungan kata atau blending. Dan juga mengajarkan segmentasi. Jadi itulah fungsi dari kartu kartu kata atau kartu huruf ini. Kenapa vokalnya ada 6 dan konsonannya cuma 4? Itu untuk misalnya mau mengajarkan penggabungan dengan kata yang berisi lebih dari 2 vokal atau lebih dari 1 vokal misalnya. Oke, nah tadi kit sudah kita tunjukkan satu persatu dari buku poster cerita, kemudian dari buku bunyi huruf, dan juga kartu huruf. Selain 3 hal tersebut, ada juga media lain yang mendukung Phonik ini, yaitu poster. Ada 3 poster yang juga ada di dalam kotak Phoniku itu, yaitu poster gerak bunyi, ya, poster apa itu? Oke, poster bunyi huruf yang sedang ditunjukkan oleh Ibu Grace. Ini juga benda-bendanya berasal dari gambar dari buku poster cerita. Jadi dia penguatan kembali ini bisa ditempel as sebagai penguat dari bahan kaya literat. Ya, ini poster pertama. Kemudian poster kedua yaitu ada poster gerak bunyi huruf. Seperti kita tahu dalam program Phoniku itu pengajaran fonik itu didukung oleh gerak salah satunya. Kalau A, gimana geraknya? A, misalnya. Kalau I, seperti apa? Nah, di situ ada poster gerak bunyi hurufnya yang juga bisa membantu guru dan siswa untuk mengasosiasikan antara gerak, bunyi, dan bentuk hurufnya. Ini juga bisa dijadikan sebagai pendukung bahan kaya literat. Huruf. Nah, fonik kan juga memberikan keterampilan selain pra membaca juga pra menulis.
Di dalam pengajaran yang biasanya kita latihkan kepada guru-guru, kita mengajarkan cara menulis huruf. Misalnya, kalau menulis huruf A itu dari kanan, melengkung, naik, turun, dan sebagainya. Cara-cara menulis ini kita ajarkan dalam training-training fonik yang kita berikan secara tatap muka kepada guru-guru di seluruh yang sudah kita latihkan di seluruh Indonesia. Untuk mendukung tadi semua pengajaran bahan-bahan itu ada banyak sekali bahan, kemudian apa sih fungsi bahan ini? Nah, kita menyediakan buku panduan. Buku panduan juga sudah ada di dalam kit. Buku panduan ini sangat komprehensif atau sangat lengkap dan memberikan gambaran sistematis tentang cara menggunakan materi-materi yang tadi sekilas sudah saya jelaskan. Ya, bagaimana cara menggunakan poster, apa fungsi posternya, buku bunyi huruf seperti apa, jumlahnya berapa, itu sudah ada manualnya di buku panduan. Dan juga sudah termasuk di dalam buku. Ya, terima kasih Bu Grace. Jika Bapak dan Ibu atau kepala sekolah atau orang tua misalnya ingin memperdalam pemahaman tentang tips dan trik pengajaran fonik yang efektif dan menyenangkan, kami menyediakan sesi training secara tatap muka. Karena sifat pelatihan ini sangat praktis, ada banyak praktek, ada banyak simulasi, ada banyak diskusi, dan kami menawarkan pelatihan tatap muka. Bapak Ibu bisa mengumpulkan misalnya rekan satu gugus atau orang tua satu sekolah atau guru satu sekolah, maka kami bisa datang untuk memberikan pelatihan setelah Bapak dan Ibu mendapatkan kit ini. Kemudian selain itu kami juga ingin berpesan kepada Bapak Ibu guru kelas 1 kembali transisi dari PAUD ke SD ini harus menyenangkan dan harus bermakna, dan ini adalah salah satu program yang Bapak dan Ibu bisa lakukan di awal pembelajaran. Biasanya ini dilakukan selama 14 minggu sampai seluruh bunyi huruf ini selesai diajarkan. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Demikian tadi paparan singkat saya mengenai pengenalan produk dari Foniku. Sebetulnya Foniku ini bukan hanya program, Bapak dan Ibu. Ini adalah sebetulnya merupakan pintu gerbang masa awal pendidikan anak usia dini menjadi menyenangkan dan efektif. Nah, kita harus bisa memberdayakan anak-anak kita sehingga mereka memiliki keterampilan membaca yang kuat melalui pengajaran Foniku yang menarik. Kita bisa melakukannya bersama-sama, YLAI hanya bisa melakukannya dengan dukungan dari Skolastik dan Skolastik. Dan kami juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mendukung kebijakan-kebijakan transformasi pembelajaran yang dilakukan pemerintah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga pertanyaannya. Kita akan mulai jawab satu persatu ya. Sementara saya kembalikan lagi kepada Ibu Faiza untuk beralih ke sesi berikutnya. Silakan Bu Faiza. Thank you Ibu Eka. Maybe we can jawab dulu soalannya dan selepas itu baru kita teruskan. Is that okay? Yeah. So yeah. Oke, ya. Ya, kita jawab ya langsung di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada pertanyaan dari Mbak Rina. Apa ada prasyarat anak belajar Foniku? Tidak ada prasyarat anak belajar Foniku, Bapak dan Ibu. Dari awal, anak itu datang, kita setarakan kemampuannya. Jika itu yang Bapak dan Ibu maksud, mungkin ya. Ini sebetulnya kita kan dituntut untuk mengajarkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi kita tidak mensyaratkan minimal anak harus bisa membaca, tidak. Jadi ini adalah keterampilan yang digunakan untuk menyetarakan semua kemampuan anak. Nah, nanti kita bisa diagnosis ulang kembali sebetulnya anak di kelas itu kebutuhannya seperti apa. Itu Mbak Rina. Mudah-mudahan itu menjawab. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti Mbak Rina boleh katakan lagi. Ya, jadi jawabannya sebetulnya apakah prasyarat yang dimaksud adalah kemampuan dari segi kemampuan atau seperti apa?
Kemudian dari Ibu Manik ada, apakah program ini relevan digunakan di rumah? Ya, sangat relevan. Bapak dan Ibu orang tua mungkin perlu, kami sudah mau ada panduan yang Bapak Ibu bisa gunakan. Dan jika Bapak dan Ibu orang tua di rumah bisa mengumpulkan beberapa orang, kemudian kami berikan pelatihan, tentu hasilnya juga akan sangat efektif, akan lebih efektif. Walaupun sebenarnya program Phonik ini bisa Bapak dan Ibu gunakan karena di sana sudah ada berbagai media dan juga ada lagu yang bisa Bapak Ibu perdengarkan untuk penguatan bunyi hurufnya. Keren paketnya gitu. Terima kasih Bu Tami. Ibu Putu Martini, untuk pengenalan bunyi konsonan, apakah harus mengikuti urutan pada buku? Sebelum saya menjawab harus atau tidak, rasional dari urutan itu adalah mempercepat anak untuk membentuk sebuah kata atau suku kata. Kami memperkenalkan vokal dulu, huruf vokal dulu, kemudian kami memilih konsonan yang paling sering muncul di dalam kosakata anak. Jadi urutan bunyi huruf yang kami perkenalkan itu sudah melalui uji lapangan dan juga uji-uji dari buku-buku. Kami telaah beberapa buku cerita anak, kemudian konsonan mana yang paling sering muncul, seperti itu alasannya Ibu Martini. Ini saya kembali lemparkan kepada Ibu Martini. Apakah jika Ibu Martini mengajarkan Z dulu akan memudahkan anak untuk membentuk kata? Karena kita tahu dalam bahasa Indonesia tidak banyak kata yang dimulai dengan konsonan Z. Misalnya seperti itu, ya. Begitu. Kami sarankan kalau Bapak dan Ibu mengikuti program Phonik, mengikuti skema warna yang ada di sini. Ya, skema warna yang ada di sini karena ini nanti berkaitan dengan blending, proses blending dan segmentasi. Jika Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan yang tertawarkan. Minimal usia tidak ada minimal usia. Program Phonik juga sangat mungkin dilakukan. Misal ada anak di kelas 3 ya yang belum kuat keterampilan pra membacanya. Itu di dalam kelas. Kita juga perlu pahami sebagai guru bahwa kelas itu hanya merupakan rombongan belajar ya atau cohort. Mereka dikumpulkan di kelas 1 karena kebetulan memang usia mereka adalah sama gitu, tapi kemampuan mereka kan tidak sama walaupun usia mereka sama. Jadi tidak ada minimal usia. Program ini bisa diberikan kepada anak dengan usia berapapun jika mereka sudah siap untuk diberikan keterampilan membaca. Itu Ibu. Kemudian dari Pak Kadek, program ini sangat menarik. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Prosedur awal hingga akhir menggunakan Phoniku di PAUD. Ini pertanyaannya besar ya Pak Kadek. Saran saya, jika Pak Kadek adalah seorang guru di PAUD, Bapak Ibu, Pak Kadek bisa mengumpulkan beberapa orang guru, kemudian kami bisa memberikan pelatihan selama kurang lebih 3 hari. Nah, ya. Oke, dan di sini kami akan jelaskan bagaimana prosedur awal pengajaran Phonik menggunakan Phoniku ini. Gitu ya Pak Kadek. Berapa lama kita dapat memperkenalkan satu bunyi huruf? Nah, satu bunyi huruf ini kita perkenalkan selama 3 kali pembelajaran. Idealnya dalam RPP yang kita kembangkan, Pak Kadek. Ya, kemudian 3 kali pengajaran pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Apakah di dalam kit disediakan tracker, form evaluasi ya? Form evaluasi untuk mengukur dan melihat perkembangan anak. Kami memiliki yang namanya penilaian diagnosis. Pak Kadek, itu juga merupakan paket pelatihan kita. Jadi biasanya sebelum misalnya ada sekelompok guru, mohon maaf Ibu Yeti, mohon di mute dulu. Misal pelatihan kita sangat menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika misalnya sekolah tempat Pak Kadek atau Pak Made bekerja membutuhkan evaluasi perkembangan anak, kami bisa mengembangkan dan melatihkan. Seperti itu. Ya, kami senang sekali bisa bekerja dengan Bapak dan Ibu semua untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita sebagai pendidik.
Mungkin demikian yang bisa saya paparkan dan juga saya bisa jawab. Mudah-mudahan jawaban saya ini ya cukup memuaskan gitu. Kalau misalnya masih ada lagi pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, silakan Bapak dan Ibu bisa angkat tangan atau bisa meninggalkan pesan. Silakan Bapak Ibu, kami masih mengundang pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, sudah ada 53 peserta di sini. Apakah masih ada pertanyaan tentang produk Foniku atau bagaimana pengajaran yang dibuat? Oh, ada pertanyaan tentang harga paket. Ini saya serahkan kembali nanti ke Mbak Faisa ya untuk memperkenalkan mengenai harga dan sebagainya. Itu akan ada sesi khusus, betul Mbak Faisa? Ya, ya. Is that right? Yeah. Yes. Alright. So, yeah, okay. More question. Oh Alright. ya, Pak Made, thank you. Yeah, I don't think there's any more question. Rasanya tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman. Okay. Saya kembalikan kepada Mbak Faisa. Ya. Yeah, okay. Thank you, Ibu Eka, for sharing such valuable insight into the incredible world of Foniku. So now I would like to invite my colleague from Scholastic, Pak Eka Himawan, to provide us with some closing remark and important call to action. Please welcome. Over to you, Pak Eka. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat siang kepada tim YLAI. Perkenalkan, saya Eka. Saya perwakilan Scholastic di Indonesia, Bapak Ibu. Singkat saja, pada kesempatan saat kali ini saya ingin memperkenalkan tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana harga dan lain-lain. Saya ingin perkenalkan kalau untuk produk Foniku, Scholastic bekerja sama dengan salah satu distributor di Indonesia yang untuk menghandle distribusi dan pemasaran. Bapak Ibu nanti beliau akan menyampaikan mungkin jika ada penawaran khusus terkait dengan event ini, webinar ini. Distributor kami akan menyampaikan, kemudian untuk perihal training dan lainnya, Bapak Ibu nanti bisa memberikan feedback di sesi closing. Nanti rekan saya, Miss Faiza, akan membagikan link feedback form yang mungkin Bapak Ibu bisa share, atau selain memberikan feedback, Bapak Ibu juga bisa memberikan komen jika Bapak Ibu memerlukan informasi lebih lanjut, memerlukan penawaran dan lain-lain. Kami akan coba bantu sebisa mungkin. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Saya boleh persilakan kepada Pak Juli, perwakilan dari PT Haju Smart Sinarindo untuk Pak Juli, ayo online. Silakan Pak Juli. Ya, baik. Terima kasih, Pak Eka. Hi everyone, perkenalkan saya Juli, mewakili perusahaan kami PT Haju Smart Sinarindo, di mana kami di-appoint oleh Scholastic sebagai sole agent di Indonesia. Perusahaan kami juga bergerak di bidang publishing, beberapa produk yang sudah kami pasarkan untuk saat ini, di mana Scholastic bekerja sama dengan PT Haju Smart Sinarindo untuk bisa membantu memasarkan Foniku, baik itu di sekolah maupun dengan cara sistem retail. PT Haju Smart Sinarindo ini bergerak di bidang pemasaran distributor buku sebagai sole agent. Ada beberapa produk yang sudah kami jual dari sebelumnya, ada dipublish oleh Scholastic juga, di mana pemasarannya sistemnya kita punya 6 divisional manager, di mana kita punya tim marketing atau manpower lebih dari 100 manpower di lapangan
kita lakukan penjualan di counter, di mall-mall, shopping mall, dengan mempresentasikan langsung ke orang-orang tua, baik itu ke sekolah juga, ada beberapa juga project government yang bisa kita jual untuk produk-produk kita. Untuk Foniku ini sendiri, kita dipercaya untuk membantu memasarkan produk ini dan semoga dari penjelasan Bu Eka tadi banyak yang tertarik kalau produk ini cukup baik kita pasarkan melalui retail di marketing kita, yang juga akan sistem canvassing ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan produk Foniku ini. Saya pikir itu dari saya. Mungkin yang bisa saya jawab salah satu pertanyaan dari partisipan di sini, berapa sih harga paket Foniku ini? Untuk harga paket Foniku, kalau kita saat ini akan kita jual di counter, di retail, dengan harga 3.500.000 per paket. Tapi untuk spesial event hari ini, kita memberikan harga spesial, diskon 25% dari 3.500.000. Jadi total satu paketnya 2.625.000. Pengiriman akan ditanggung oleh PT Haju Smart Sinarindo. Dengan catatan yang mendapatkan harga spesial ini dapat menghubungi kami di WhatsApp, nomor WhatsApp-nya 0811 8439 08. Saya ulangi 0811 8439 088. Saya rasa itu dari kami. Kembali ke Pak Eka, silakan. Baik, terima kasih Pak Juli. Over to you, Pak Iza. Thank you. Thank you Pak Eka, thank you Pak Julie. Alright, so hold on. Okay, so as we come to the end of this sessions, again, we highly value your feedback to help us improve and provide you with even better experience in the future. So we kindly request that you take a moment to provide us with your valuable feedback through our feedback form. To make it easier for you, we have prepared this QR code. This QR code that is displayed on the screen now. So you can just simply open your QR code scanner app and scan the code to be redirected to the feedback form. So to all our esteemed attendees, I want to express my heartfelt gratitude for joining us today. We hope that the knowledge and insight gained here will inspire you to explore more about the world of Foniku, and stay connected with us through our website and social media channels to stay updated on the latest news and development. We look forward to hearing about your language learning success and celebrating your accomplishment along the way. And until we meet again, take care and keep learning. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.